Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1213 Keserakahan Chen Junmao Rumah Sakit Rakyat Ningjiang. Chen Qian memasuki bangsal Jin Feng. Jin Feng terbaring di tempat tidur, masih menerima infus, dan tampak sangat lemah. Pisau itu sangat tajam. Jika Ji Fei tidak mengandalkan kekuatan batinnya untuk menyelamatkannya, kemungkinan besar dia sudah mati. Memikirkan anugerah penyelamatan hidup Ji Fei, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Tanpa Ji Fei, dia pasti sudah mati. Saat Chen Qian masuk, Jin Feng masih melamun. Ketika dia melihat Chen Qian, dia tertegun. Bagaimana bisa wanita ini berani datang kepadaku? Chen Qian tidak tahu itu. Sebaliknya, dia berjalan mendekati Jin Feng sambil tersenyum di wajahnya. Anak baik, apa kabar sekarang? Aku baru saja harus kembali ke perusahaan untuk suatu urusan, dan aku langsung kembali setelah menyelesaikannya. Jin Feng menenangkan amarahnya, menatap Chen Qian dan berkata sambil tersenyum, sekarang sudah jauh lebih baik, lakukan saja apa yang kau mau. Betapapun sibuknya aku, itu tidak sepenting hidupmu. Chen Qian membelai kepala Jin Feng dan berkata dengan penuh kasih sayang. Di waktu lain, Jin Feng mungkin mempercayainya. Namun ketika dia teringat bagaimana dia meninggalkannya saat ditikam dan baru saja diselamatkan, lalu teringat bagaimana dia menelantarkannya sejak kecil, dia tiba-tiba mencibir dalam hatinya. Namun, karena dia berpikir ingin mendapatkan informasi darinya untuk membantu Ji Fei, dia berpura-pura sangat ramah. Ibu, bisakah ibu memberitahu aku apa yang terjadi? Kenapa ibu menjadi ibuku? Chen Qian tersipu ketika mendengar pertanyaan ini, tetapi dia mengulurkan dan memegang tangan Jin Feng ketika dia berpikir untuk menggunakan hubungan Jin Feng untuk menyerang grup Teng Fei. Sewaktu aku masih muda, aku jatuh cinta pada ayahmu, dan kemudian kami memilikimu. Namun, ayahmu bertunangan dengan orang lain saat itu, jadi kami tidak bisa bersama. Namun, aku tidak ingin menggugurkanmu, jadi aku melahirkanmu. Tetapi aku adalah seorang wanita yang belum menikah dan tidak dapat memiliki anak di luar nikah. Lagi pula, keluarga Chen adalah keluarga terpandang. Jika orang lain tahu tentang hal ini, itu akan menjadi bahan tertawaan. Jadi aku meminta ayahmu untuk mengadopsimu sebagai putranya. Kebetulan sekali, ibumu tidak subur, jadi wajar saja kalau dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Dan begitulah caramu masuk ke dalam keluarga mereka. Setelah mendengarkan ini, ekspresi Jin Feng menjadi sangat rumit dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Chen Qian mengangkat tangannya dan membelai kepala Jin Feng. Anak baik, jangan pikirkan itu. Itu semua sudah berlalu. Aku ibumu. Sekarang ayahmu dan yang lainnya sudah tiada. Tapi aku masih di sini. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Jin Feng tidak sepenuhnya yakin akan kebenaran masalah ini, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidikinya. Jika kamu melahirkan seorang anak, namun tidak membesarkannya, apa gunanya menjadi seorang ibu? Dia sangat keras kepala tentang gagasan ini, dan itu adalah kemarahan dari lubuk hatinya, jadi dia tidak peduli. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah membantu Ji Fei mendapatkan lebih banyak informasi dan membantu Ji Fei menyerang Chen Qian. Dia memaksakan senyum. Bu, melihatmu lagi akan membuatku tenang bahkan jika aku mati. Anak bodoh, kenapa kau bicara tentang kematian tanpa alasan? Mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku akan mencintaimu dengan baik, dan menjagamu dengan baik.
dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Jin Feng berpura-pura tersentuh. Chen Qian memeluk Jin Feng dengan erat. Setelah keduanya terdiam selama lebih dari 10 menit, Chen Qian tidak dapat menahan keinginan batinnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang berita Teng Fei Group, jadi dia berinisiatif untuk bertanya, apa tanggung jawab Anda di Teng Fei Group? Jin Feng mencibir dalam hatinya, ekor rubah akhirnya terungkap. Berpura-pura sedikit marah, dia berkata, saya menjadi marah jika menyebutkan masalah ini. Mengapa kamu tidak bahagia? Awalnya saya ditugaskan untuk memimpin departemen penjualan. Tetapi hari ini saya ditugaskan untuk menawar proyek kota lama. Ini bukan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, tetapi sengaja menekan saya. Saya tidak yakin dan ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi saya datang ke sini untuk melakukan penelitian. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda dan ditikam. Jadi begitu, Chen Qian sangat gembira saat berbicara. Jin Feng punya peluang bagus. Anak baik, jangan marah. Rawat lukamu baik-baik. Kalau sudah sembuh, datanglah ke perusahaan ibumu. Aku akan membiarkanmu menjadi wakil ketua atau manajer umum. Itu milik kita. Jin Feng tampak sangat bersemangat. Benarkah? Chen Qian mengangguk. Tentu saja benar, aku ketua. Bukankah ini hanya masalah kata-kataku? Apakah orang-orang di bawah dapat menerimanya? Jin Feng bertanya dengan khawatir. Chen Qian terdiam sejenak. Jika kita dapat mencapai beberapa hasil, mungkin akan lebih baik. Jin Feng terdiam sejenak. Apakah Anda menawar untuk proyek kota lama? Jika ya, saya akan menjadi agen rahasia Anda. Benar-benar, Chen Qian bahkan lebih gembira lagi. Inilah yang paling dinantikannya. Jin Feng langsung mengangguk. Tentu saja, kalau mereka tidak baik padaku, jangan salahkan aku karena berlaku tidak adil. Kalau begitu kita akan menggelar perkelahian antara ibu dan anak untuk membuat mereka depresi sampai mati. Ketika Jin Feng selesai berbicara, kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Chen Qian juga mengangguk dengan gembira. Itu akan sempurna. Kita bisa mengalahkan grup Teng Fei di kota Ningjiang dan kemudian memanfaatkan situasi untuk menelan mereka. Jin Feng mengangguk. Aku akan mengikuti pengaturan ibuku. Chen Qian mengangkat tangannya dan membelai kepala Jin Feng, memperlihatkan senyum keibuan. Tunggu aku kembali dan membuat beberapa rencana. Oke, Chen Qian bertukar beberapa kata dengan Jin Feng dan segera pergi. Jin Feng mencibir, tunggu dan sesali. Bukan karena dia berdarah dingin, tetapi karena dia tidak punya rasa sayang pada ibu yang berdarah dingin seperti itu. Meninggalkanku saat aku masih kecil dan tidak kukenal selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, dia ditikam dan nyawanya dalam bahaya, tetapi dia pergi karena urusan perusahaan. Sekalipun itu masalah besar bagi perusahaan, apakah ada yang lebih penting daripada nyawa putranya? Jika aku tidak bisa mencintai diriku sendiri, mengapa aku harus mencintainya? Jin Feng sekarang hanya ingin melakukan sesuatu untuk Ji Fei. Dia menceritakan situasi tersebut pada Ji Fei, dan Ji Fei hanya mengatakan pada Jin Feng bahwa dia akan menanganinya sendiri, tanpa memberitahu Si Bin. Jin Feng lebih setia pada Ji Fei di hatinya. Di sisi lain, setelah Chen Qian kembali, dia segera melaporkan situasi tersebut kepada ayahnya Chen Junmao. Chen Junmao terdiam sejenak lalu menatap Chen Qian. Menurutku, bahkan jika penawaran sebidang tanah gagal, grup Teng Fei tidak akan mengalami kerugian terlalu besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertaruhlah dengan Teng Fei Group. Bertaruh? Chen Qian bertanya dengan ragu. Ya, kami bertaruh dengan mereka. Jika mereka kalah, mereka akan memberikan perusahaan itu kepada kami. Jika kami kalah,
kami akan memberikan perusahaan itu kepada mereka. Chen Junmao mengiyakan. Ini, Chen Qian berkata dengan heran. Saya akan membicarakan ini dengan Chen Yibao. Setelah Chen Junmao mengatakan ini, dia segera memanggil Chen Yibao di depan Chen Qian. Chen Yibao sekarang sibuk melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Seperti anjing liar, ketika dia mendengar usulan Chen Junmao, dia tidak memikirkannya matang-matang dan hanya mengangguk setuju. Chen Junmao sangat gembira. Untuk mencegah Chen Yibao menarik kembali kata-katanya, dia bahkan mencatatnya dan mengulanginya 2 kali. Chen Yibao selalu menjawab ya. Chen Junmao menutup telepon dan menatap Chen Qian. Sudah diputuskan, saya ingin grup Teng Fei ditelan langsung. Chen Qian mengangguk. Oke, tidak masalah, aku akan merencanakannya sekarang. Chen Qian pergi dan mulai sibuk. Chen Junmao menyeringai, Ji Fei, kamu menghasilkan begitu banyak uang, tetapi pada akhirnya, bukankah kamu yang membuatnya untukku? Haha, tertawa terbahak-bahak, bab 1214 dia menculikmu. Villa Hui Chuyuan, Ji Fei, aku merasa kita dikelilingi oleh musuh di semua sisi dan menghadapi banyak krisis. Seng Lingyun menatap Ji Fei dan bertanya. Huo Lei juga menatap Ji Fei. Li Ruoxi tiba-tiba teringat, Long Ke'er pergi bermain sendirian baru-baru ini. Apakah dia baik-baik saja? Ji Fei menatap ketiga wanita itu dan tersenyum tipis. Apakah kalian menjadi gugup hanya karena masalah kecil seperti ini? Bukannya aku gugup, tapi aku merasa kami adalah belenggu bagimu, yang menghalangimu melepaskan dan menghadapi hal-hal itu. Seng Lingyun menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Huo Lei juga mengangguk. Li Ruoxi merasa rumit saat memikirkan Ji Fei mengatakan bahwa dia akan membawanya bersamanya di masa depan. Ji Fei tidak ingin ketiga wanita itu khawatir. Jangan gugup, Feng Huang dan yang lainnya akan kembali dalam 2 hari. Saat mereka kembali, itu akan menjadi awal dari serangan balik skala penuh kita. Mendengar hal ini, ketiga wanita itu menunjukkan ekspresi tenang di wajah mereka. Oh benar, apa yang harus kita lakukan mengenai pelelangan kota tua dalam 2 hari? Haruskah kita terus membantu grup Teng Fei menyelesaikan pelelangan? Seng Lingyun menatap Ji Fei dan bertanya. Tentu saja Anda harus bekerja sama sepenuhnya, tetapi Anda tidak harus muncul. Biarkan saja orang-orang di bawah melakukannya. Apa yang kita lakukan? Holly bertanya. Tetaplah di sini. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Dahi. Baik Huo Lei maupun Seng Lingyun memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Mereka merasa seperti terbuang sia-sia. Kalau kamu tidak bisa tinggal di sini, berenang saja di kolam renang di lantai atas. Aku tidak pergi. Seng Lingyun teringat saat terakhir kali penyakit terminal Tianyin tiba-tiba kambuh, dan hatinya dipenuhi bayang-bayang. Apa yang kamu takutkan dengan Ji Fei di sini? Li Ruoxi meraih Seng Lingyun dan membujuknya. Ini. Silakan, aku tidak akan memata-mataimu, membenci. Ketiga wanita itu berkata genit pada Ji Fei. Ji Fei tersenyum, berdiri dan pergi keluar. Ketiga wanita itu berganti pakaian renang dan benar-benar naik ke atas. Ini adalah saat yang langka, dan saya ingin menikmatinya. Pada saat ini, di luar Hui Cui Garden Villa, 2 orang berpakaian pembersih sedang membersihkan. Mereka telah tiba di Hui Cui Garden Villa nomor 1 milik Ji Fei. Kedua wanita itu membersihkan diri sambil melihat ke dalam villa. Melihat Ji Fei berdiri di halaman, kedua pria itu segera menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi. Ji Fei tidak terlalu memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa mereka bekerja sangat cepat, itu jelas bukan kecepatan seorang wanita berusia 50 tahun.
Mungkinkah? Saya berjalan menuju pintu dan melihat dua wanita mendorong truk sampah dengan cepat. Langkah mereka ringan dan gerakan mereka cepat. Jelaslah bahwa mereka memiliki latar belakang dalam seni bela diri. Ji Fei mencibir. Tampaknya para ninja ini masih tidak mau menyerah dan ingin menyerang villa tersebut. Ping Chuan Ye, kamu benar-benar membuatku cemas. Ji Fei memiliki niat membunuh, tetapi dia kembali tanpa terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak tahu. Setelah kedua wanita itu meninggalkan villa Hui Cui Yuan, mereka segera naik taksi ke pinggiran kota dan akhirnya melihat Asano di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Qian Ye, kita baru saja masuk ke Taman Hui Cui. Ji Fei tinggal di rumah dan ketiga wanita itu bersembunyi di dalam rumah. Apa yang harus kita lakukan? Kumiko berkata dengan marah sambil melepaskan pakaian bersihnya. Dia jelas-jelas sangat terganggu dengan pakaian bersih yang dikenakannya. Aku tidak menyangka Ji Fei begitu pengecut, ada tatapan dingin di mata Asano. Bagaimana kalau meminta saran pada Tuan Ping Chuan Ye? Kumiko menyarankan. Asano mengangguk dan meminta instruksi dari Ping Chuan Ye. Ping Chuan Ye bingung setelah mendengar ini. Ji Fei begitu kuat sehingga rakyatnya tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Akhirnya, dia menelepon Chen Ziluo. Saat ini, Chen Ziluo, Chen Yibao dan 6 orang lainnya berada di kota Ninghai. Mereka buru-buru bersembunyi di sini. Melihat bahwa yang menelepon adalah Ping Chuan Ye, Chen Ziluo berjalan ke jendela dan menekan tombol jawab. Halo, Tuan Ping Chuan. Sama sekali tidak bagus, kau tidak bisa memainkan peran apapun dalam kerja sama kita. Ping Chuan Ye sangat marah ketika dia mengira semua orangnya telah mati dan masih belum ada kemajuan, jadi dia mulai menyalahkan. Kami memang tidak sebaik Tuan Ping Chuan. Tuan Ping Chuan adalah panutan kami. Chen Ziluo tidak marah, tetapi berbicara dengan cara yang menyanjung. Hal ini membuat Ping Chuan Ye sangat tertekan karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Aku masih ingin membunuh wanita Ji Fei, tapi sekarang tidak ada kesempatan yang tepat. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Ping Chuan Ye bertanya langsung. Chen Ziluo tidak punya solusi bagus sekarang. Saat dia tengah memikirkan cara untuk menyerang Ji Fei, dia tiba-tiba melihat seorang wanita lewat di lantai bawah. Itu Chen Ya. Chen Ya menyelesaikan urusannya di kota Ningjiang dan kembali ke kota Ninghai. Dia baru saja turun dari mobil dan berjalan menuju sekolah. Mata Chen Ziluo tiba-tiba berbinar. Aku punya ide, aku akan memancing harimau itu menjauh dari gunung. Dan kau akan membunuh orang itu. Apakah kau punya cara untuk membuat Ji Fei meninggalkan ketiga wanita ini? Jangan khawatir, aku punya caranya. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu. Chen Ziluo menutup telepon, segera keluar dan mulai mengejar Chen Ya. Di sisi lain, Asano dan yang lainnya menerima telepon dari Ping Chuan Ye dan sangat gembira. Mereka bergegas ke villa Hui Cui Yuan dan menunggu kesempatan untuk membunuh Ji Fei. Di sisi lain, Chen Ziluo akhirnya menemukan Chen Ya di gedung guru Universitas Kedokteran Ninghai. Dia membuka pintu dan masuk. Chen Ya baru saja kembali dan hendak mandi ketika dia tiba-tiba melihat Chen Ziluo. Dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menegang. Siang harinya, adegan Chen Ziluo membunuh Chen Zitian dan Chen Ziqiang masih terputar dalam ingatannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan gugup, aku tidak merampok uang atau wanita darimu. Chen Ziluo berkata dengan tenang, jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya memintamu menelepon Ji Fei dan memintanya datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Anda, jangan buang-buang waktu,
Chen Ziluo menyerahkan telepon kepada Chen Ya yang ditaruhnya di meja kopi. Ji Fei dan aku hanya teman biasa, dia mungkin tidak datang. Chen Ya khawatir akan keselamatan Ji Fei dan ingin menghentikan pertarungan. Entah kamu melawan, atau terjadi sesuatu, dan aku tidak tahu. Ada senyum main-main di mata Chen Ziluo. Meskipun tidak cabul, cuaca dinginnya cukup untuk membuat orang merasa takut dan bahkan mencekam. Chen Ya yakin bahwa jika dia menolak, Chen Ziluo mungkin akan melakukan sesuatu yang sangat kejam. Lagi pula, dia membunuh teman-temannya tanpa ampun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat telepon dan menelepon Ji Fei. Saat itu Ji Fei tengah duduk di halaman villa, berjemur di bawah sinar matahari. 3 wanita sedang berenang, dan dia tidak mau ikut berenang. Ketika saya melihat Chen Ya yang menelepon, saya pikir dia masih di kota Ningjiang, jadi saya menjawab panggilan itu. Saya tinggal di villa nomor 1, Huichui Garden. Anda tinggal naik taksi saja. Chen Ziluo, yang berada di sisi lain menggunakan mode bebas genggam, mencibir ketika mendengar kata-kata Ji Fei. Oke, Ji Fei akan peduli pada Chen Ya. Chen Ya berkata dengan panik, Ji Fei, aku ada di kota Ninghai. Orang yang membunuh teman-temanku tadi siang ingin kalian datang menemuiku. Oh, Ji Fei terkekeh, dia menculikmu. Bersambung.